gue masih punya mimpi sendiri yang harus gue raih. Ya walaupun gue nggak tahu sih pakai semangat dari mana. Halo semuanya, sorry banget kalau misalnya snack talk kali ini bakalan sedikit berbeda, tapi here we go. Gue Kentang Mustafa, atau mungkin ya sebagian dari kalian kenal gue sebagai Kentang Hajatan, Kentang Prasmanan. Ya nggak apa-apa lo kenal gue pakai nama itu. Ya sama aja sih, gue memang ada di kondangan dan gue ada di hajatan gitu. Salam kenal tuh kalian semua. Asal-usul gue, mungkin ini jadi salah satu hal yang banyak banget dipertanyain sama orang-orang. Tapi guys, sorry banget, walaupun nama gue Kentang Mustafa, gue nggak dari Arab. Gue berasal dari kentang sisa di dapur Istana Presiden Indonesia. You all know, Bapak Soekarno, yang kemudian gue diolah oleh koki Istana pada saat itu sebagai salah satu hidangan spontan. Koki yang memasak gue untuk pertama kali adalah Bapak Opo Mustafa. Pada saat itu mungkin gue hanya hidangan tanpa nama, kayak yaudah sebatas kentang balado aja gitu. Tapi karena mungkin bentuk gue yang kala itu termasuk unik karena berbeda dari kentang balado lainnya, Pak Presiden ngerasa kalau gue ini tuh salah satu makanan khasnya Bapak Opo Mustafa. Kayak signature dish-nya Bapak Opo Mustafa lah, and only he can make it. And fun fact, Bapak Soekarno ini suka banget sama gue. Beliau cinta banget sama Kentang Mustafa. Sampai ketika gue tidak hadir di salah satu adegan makan siang, ini beliau pasti nyari gue. Kayak, makan siang kali ini ada yang kurang ya. Di mana itu kentangnya? Di mana Kentang Mustafa? And because of it, semua orang yang ngerasa kalau kentang yang digoreng tipis memanjang dan diberikan bumbu balado ini tuh namanya Kentang Mustafa. Mungkin kalau ditelaah lebih lanjut lagi, ini kayaknya ada miscommunication ya guys. Karena yang dimaksud dari Bapak Soekarno itu adalah kentangnya Bapak Mustafa atau kentang buatan Bapak Mustafa ini di mana gitu. Tapi karena bahasanya disingkat oleh beliau menjadi Kentang Mustafa mana, jadi orang-orang berpikir oh makanan itu namanya Kentang Mustafa. Padahal nggak gitu. But I'm still thankful for Bapak Soekarno karena celutukan Bapak saya bisa jadi terkenal kayak sekarang. Mohon maaf sebelumnya, sorry banget, gue bukan main karakter. Tapi kalau misalnya lu bilang gue NPC juga nggak sejauh itu sih, gue nggak se-NPC itu. Tapi ya gue bukan pemeran utama nih, sorry banget. Kayak apa ya, coba gini deh, lo bayangin di suatu acara atau suatu ya hajatan, kondangan di bagian prasmanan. Ibaratkan aja di situ tuh ada nasi putih, ada rendang. Jujur gue respect banget sama rendang. Ada sayur kimo. Lo tahu seberapa keramatnya itu sayur. Terus juga ada gue sebagai Kentang Mustafa. Lalu ada kerupuk udang mungkin yang krenyes-krenyes enak itu. Misalkan di antara makanan tersebut, kecuali gue Kentang Mustafa, kalau satu menu aja yang rasanya berbeda dari yang seharusnya, itu pasti orang-orang bakal notice. Duh, rendangnya keras lagi. Atau mungkin kayak, Duh, kok sayur kimonya rasanya kurang sedep ya? atau mungkin Duh, nasinya masih banyak banget. Duh, kerupuk udangnya kok belum direfill lagi. like kayak semua orang pasti notice gitu loh, hal yang menarik atau hal yang berbeda dari yang seharusnya dari makan-makanan yang tadi udah gue sebutkan. Tapi coba kalau misalnya mereka suruh deskripsiin gue atau suruh cari sesuatu yang menarik dari gue, pasti lu cuma dapet kalimat kayak Enak sih, garing sih, pedes sih. udah sebatas itu aja. But sometimes, kalau misalnya gue nggak ada di antara makanan-makanan tersebut, orang-orang pasti notice gue. Kemana Kentang Mustafa? Kenapa prasmanan sebegini lebarnya nggak ada Kentang Mustafa? Sama kan kayak kata Pak Presiden. Iya memang. That's why I say, gue bukan main karakter, gue bukan pemeran utama. Tapi kalau misalnya lo bilang, okay, so you're an NPC, gue nggak se-NPC itu. Karena apa? Karena gue masih dibutuhkan. Kalau dibilang sedih atau enggak sih, sebenarnya gue nggak sesedih itu ya guys. Atau mungkin kalau ditanya ngebingungin nggak sih posisi lo, gue juga nggak tahu gue harus bingungin karena apa ataupun di mana. Tapi gue tuh kayak udah otomatis ngerti gitu loh, kayak where's my limit, gue harus kemana, gue harus di mana tuh kayak gue udah tahu aja gitu. Nah terus kalau misalnya ditanya, lu kecewa nggak sih kalau misalnya nggak jadi pemeran utama? Menurut gue pribadi, jujur gue nggak merasa kecewa sama sekali gitu, karena pemeran utama itu berat perannya, berat juga tanggung jawabnya. Tapi kalau gue boleh curhat sedikit, kayaknya ini emang udah masalah internasionalnya anak kedua nggak sih? Like I wanted to express my own feelings, but it's always holding gitu loh, it's selalu ketahan gitu. Kayak ada
POV lain yang maksa gue untuk ngerti, ada POV lain yang maksa gue untuk kayak oke, lo nanti dulu. But sometimes gue pengen POV gue tuh didengar juga. Gue butuh dimaklumin juga. Dan mungkin kalimat cocoknya itu pasrah nggak sih? Kalau misalnya gue terlalu nurut dengan kepasrahan itu pun gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue tetap masih punya cita-cita, gue tetap masih punya impian yang harus gue upayakan, yang harus gue kejar. Gue masih punya mimpi sendiri yang harus gue raih. Ya walaupun gue nggak tahu sih pakai semangat dari mana. Lagi juga gue punya adik dan gue nggak boleh kelihatan lemah dong di depan adik gue, harga diri. Gue paham kakak pertama gue dipaksa menjadi role model atau jadi panutan yang baik untuk kedua adiknya gitu. Dan memang sudah menjadi peran anak pertama untuk menjadi sesuatu yang bagus di mata adik-adiknya, di mata yang lainnya, dan itu udah mutlak. Dan gue juga paham kenapa adik gue yang paling kecil masih suka manja, karena gimana pun namanya adik itu kan dia membutuhkan perhatian yang lebih, ya karena dia adik pasti dia butuh perhatian, dan ya kita sebagai kakak ya harus perhatian sama dia dan harus sayang sama dia. Sedangkan gue sebagai anak kedua di sini gue terhimpit dalam artian gue harus bagus juga kan, tapi peran bagus itu sudah diambil oleh kakak pertama gue, dan kalaupun gue mau manja, peran manja itu sudah diambil oleh adik kecil gue. So terhimpitlah gue ini di tengah. Pun dalam segi tekstur gue juga di tengah-tengah gitu loh. Kalau lo bilang gue keras ya gue nggak keras, dibilang lembut pun mana ada kentang Mustafa lembut, nggak ada gitu kan. So ya mungkin jadi main character gue enggak, jadi NPC ataupun jadi snack yang tipenya snack peak season yang adanya cuman kadang-kadang pun ya enggak juga. Kalau dibilang gak iri, gini-gini kan gue juga ada rasa irinya. Ya walaupun pasraknya lebih banyak, tapi tetap ada irinya. Jujur gue pernah kepikiran gitu, kayak kenapa gue gak jadi keripik kaca ya? Kan keripik kaca tuh dia kayak main karakter deh. Enak kali ya jadi keripik kaca, enak kali ya jadi anak tunggal gitu. Karena kan pembuat keripik kaca itu kan membuat dia karena tujuan tertentu gitu kan. Dia udah punya tujuan hidupnya tuh tertata gitu loh. Lu udah punya target. Pernah waktu pas masih puber, gue iri banget sama Nastar. Gue iri banget sama si kecil blasteran itu tuh. Asik cuy jadi dia. Lo bayangin lo punya kakak blasteran Belanda, nggak main-main. Noh si Ananastar, kue tart rasa nanas, udah dari Belanda, konglomerat lagi. Kalau misalnya lu nanya kenapa pengen jadi nastar, lu bayangin nastar manjanya kayak apa? Orang kalau bikin nastar, butternya, grade-nya jelek dikit aja, itu gak jadi nastar. Kurang manja apa? Sedangkan gue aja udah terhimpit kan, terhimpit di antara power kakak gue atau manjanya adek gue, terus gue harus jadi apa? Pernah suatu ketika gue pergi dari rumah, ceritanya ngambek sih gitu, dan ya survive sampai sekarang masih hidup, dan gue fit in di mana aja, jadi pendamping nasi ya gue bisa, jadi cemilan yang dimakan langsung pun gue juga bisa. Tapi di hati gue dan perasaan gue tuh kayak kosong gitu waktu gue merantau, waktu gue pergi. Kayak ada perasaan dimana yang harusnya gue itu rame-rame, sekarang jadi sendiri tuh rasanya kayak ada yang beda, ada yang kosong, ada yang hilang gitu. Hidup berdampingan sama orang lain selain keluarga lo itu jujur ada perasaan kayak sedikit asing ya guys. Gak mungkin gue selamanya sama nasi gitu kan. Gue sama nasi aja asal usulnya udah beda. Di situ gue butuh sosok kakak gue, si sambal goreng kentang. Mungkin karena kita berasal dari induk yang sama, itu bikin gue sama dia sebenarnya kita itu klop. Cuma mungkin gap umur yang terlalu jauh yang bikin kita mungkin agak sedikit mudah cekcok. But sometimes jokes humor kita tuh sama. Dan gue juga nggak bisa ngejailin anak orang sembarangan. Kan kalau ada adik gue si perkedel kentang kan enak kan. Kayak kapan aja gue butuh sesuatu untuk diunyal-unyal kan gue bisa ngunyal-ngunyal dia kan. Ya walaupun minusnya cengeng sih, tapi nggak apa-apa. Gue tetap suka ngunyal-ngunyal dia karena dia lembut. Jadi kesimpulannya adalah ya tentu saja gue pernah iri. Tapi setelah semua yang sudah terjadi, setelah gue pikir-pikir kembali juga, ya jadi anak tengah nggak ada salahnya sih. Justru gue enjoy jadi anak tengah. Pesan untuk everybody, that's okay for being NPC. Jadi NPC nggak seburuk itu, karena menurut gue lo nggak harus jadi pemeran utama sih. Oke, coba pikirin apa jadinya pemeran utama tanpa pemeran pendukung. Flat aja nggak sih? Dan menurut gue dia nggak bisa dibilang jadi pemeran utama kalau misalnya nggak ada pemeran pendukungnya. Jadi kayak karakter 1 dan karakter 2, udah gitu aja. Itu nggak ada label pemeran utama, nggak ada label pemeran pendukung dan sebagainya, nggak ada.
gue 100% ngerti banget setiap orang pengen dijadiin prioritas. Tapi gue yakin kalau Tuhan tuh menciptakan kita tuh sesuai sama porsi, sesuai sama takaran, sesuai sama peran kita masing-masing gitu loh. Semuanya tuh udah ditakar gitu loh sama Tuhan. Ini Tuhan loh yang nakar, bukan gue. Jangan iri sama apa yang orang punya, apa yang udah lo punya itu yang terbaik buat lo. And so, balik lagi ke kalimat pertama, that's absolutely okay for being NPC.